semua? Pagi. Kabar Anda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Semuanya hadir atau tidak? Siapa aja yang nggak hadir? Siapa? 7 orang. Siapa aja yang hadir? Coba. Oh, kenapa? Ada yang sakit, ada yang apa? Ini kenapa Andi? Sakit apa? Gitu, udah lama ya? Udah lama belum? Udah lama. Berapa hari? Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini. Tapi sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa silahkan KM ditunjuk terlebih dahulu. Siapa KM ini? Siap. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya terkait masalah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI, langkah lebih baiknya silakan kalian dulu diri kanan kiri apakah tempat kalian sudah bersih atau belum. Ya. Kita lihat dulu di bawah meja kalian ada yang kotor atau tidak, silakan untuk dibersihkan dan buang keluar. Biar minggu kemarin kita sudah membahas terkait masalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari materi tersebut. Ya, di sana kita menjadi tahu ya kan, yang mana hak dan mana kewajiban. Gitu kan, hak kita sebagai warga negara apa? Ya kan, setelah mempelajari materi sebelumnya, kita akan tahu mana yang namanya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait masalah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Ya, di dalam pembelajaran ini mungkin kita pernah yang namanya pengaruh kemajuan IPTEK itu sekarang di era digital itu sangat luar biasa ya kan, sangat maju sekali gitu kan. Lalu gimana pengaruhnya buat kita? Ya, lalu gimana pengaruhnya buat bangsa Indonesia? Lalu gimana pengaruhnya terhadap NKRI? Ya, untuk KD yang Bapak sampaikan akan menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, KD-nya, KD pengetahuan, ada juga KD keterampilannya. Kita akan menyajikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dengan model pembelajaran PBL atau
problem basic learning, diharapkan peserta didik mampu. Yang keempat, menganalisis kasus tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap aspek IPOLEX Sosbud Hankam. Oke, kita lanjut. Ini peta konsepnya untuk pembelajaran kita. Di peta konsep kali ini, pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama kita akan membahas terkait masalah sub A ini ya. Ini di minggu sekarang ya. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita akan analisis dulu video. Di sini kita mengamati video kehidupan kita sehari-hari ya. Silakan kalian catat apa hal-hal yang penting di dalam video tersebut. Ya. Hal-hal yang penting gitu kan di dalam video tersebut, pengaruh ataupun dampak dari dampak positif ataupun dampak negatif dalam perkembangan iptek yang disampaikan dalam video tersebut.
kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal penting dari tayangan pengaruh kemajuan iptek di bidang teknologi khususnya pada handphone. Hal-hal pentingnya yaitu jangan dikendalikan oleh teknologi, manfaatkan waktu dengan baik, jangan mementingkan diri sendiri, jangan mengacaukan lingkungan sekitar, dan jangan acuh terhadap lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya, kita sudah menganalisis, mengamati, mengidentifikasi apa yang terjadi ataupun dari tayangan video tersebut. Ya, ini kelompok masih yang kemarin, yang di pertemuan pertama, ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kalau ini kelompok berapa? Kelompok 4 ini? Kelompok 3. Berarti ini kelompok 2 ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, baik. Kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya. Kita akan melaksanakan diskusi kelompok, ya. Adapun misalnya mekanisme dalam diskusi nanti, kalian mendiskusikan dari LK yang telah Bapak berikan, ya. LK-nya sudah dipegang sama kelompok masing-masing. Silahkan dikerjakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan dibuka referensinya yang ada. Kalian boleh cari jawaban-jawabannya dari buku atau dari internet atau juga dari bahan yang lain yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan pekerjaan kelompoknya. Ya, gimana? Baik, ini kan pertanyaannya, buatlah catatan revisi atas masukan dan tanggapan dari kelompok lain terhadap penampilan simulasi kelompokmu. Nah, dari sini ada beberapa tanggapan mungkin yang dari teman-teman. Kalau tidak ada, kalau misalnya ada, apa penyebab terjadinya kata tersebut? Di sini kelompok ini kan membuat jawabannya kan. Ada tanggapan nggak dari teman yang lain, dari kelompok yang lain? Kalau misalnya ada tanggapan, maka dimasukkan catatan revisi. Hanya catatan revisi, catatan nomor 1, catatan ini, catatan revisinya. Yang kedua, pertanyaan kedua, catatan revisinya apa? Catatan dari kelompok lain, kelompok ini, catatan revisi dan pertanyaan yang ketiga. Kalau nggak ada, nggak usah. Berarti sudah oke dengan jawaban, sudah puas dengan jawaban-jawaban yang kalian buat. Kalau nggak ada tanggapan, itu ya. Baik, paham. Baik, untuk yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis untuk diskusi kelompok. Silakan, mungkin ada yang mau presentasi ke depan. Kelompok berapa dulu yang mau yang mau mempresentasikan?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaruh negatif kemajuan iptek di negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang politik. Adapun susunan presentasi, yang pertama perkenalan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, pertanyaan dari audiens kepada kita, yang keempat ice breaking dan sesi tanya jawab dari kita kepada audiens, yang kelima penutupan. Perkenalkan, nama saya Salsa Yubisa dan Asri Nurfadila sebagai moderator. Lalu ada Sarah dan Laura sebagai pemaparan materi. Lalu ada Haifah sebagai moduler. Lalu ada Agis, Cepi dan Ikhlas sebagai pemaparan SPP. Baik, langsung saja masuk ke materi utama. Kita akan menjelaskan tentang kasus politik pada kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei 2019. Langsung ke pertanyaan pertama, pertanyaannya apa penyebab terjadinya kasus tersebut? Adapun jawabannya, bermula dari adanya aksi unjuk rasa para pendukung paslon calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di depan kantor Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu yang bertempatkan di Jakarta Pusat. Penyebab dari adanya kasus tersebut dikarenakan tensi politik pada tahun 2019 itu sangat tinggi, apalagi saat ditemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi seperti pengarahan ASN untuk mendukung pemilu paslon tertentu, kemudian adanya ketidaksetaraan aparat dan pengarahan kepada kepala daerah serta aparatur pemerintah desa untuk ikut deklarasi dukungan kepada peserta pilpres tertentu pada tahun 2019 tersebut. Kemudian IHSG atau indeks harga saham gabungan melemah terbatas di awal sesi perdagangan pada tanggal 22 Mei 2019. Dan pemilu 2019 juga tercoreng lantaran mengakibatkan 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Pemilihan presiden, DPR, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten, kota, serta DPD membuat petugas kelelahan. Keserentakan pemilu 2019 memang tidak sama seperti pemilu sebelumnya, yang mana pada pemilihan 2019 terjadi beberapa bentrokan antara massa dan petugas keamanan. Usaha-usaha pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan mengatasinya medsos dalam mengunggah gambar, video, ataupun lainnya, serta menurunkan aparat-aparat keamanan seperti TNI, polisi, Satpol PP, dan yang lainnya untuk mengamankan di beberapa titik strategi seperti tempat KPU, Bawaslu, Gedung DPR, dan Istana Negara. Total pasukan TNI yang sudah ditugaskan menjaga aksi 22 Mei sebanyak 12.000 personil dan 20.000 pasukan tambahan cadangan di berbagai wilayah di luar Jakarta. Solusi-solusi dari kami untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dari pengaruh negatif kemajuan iptek adalah dengan mengajarkan sifat jujur sejak kecil dan di lingkungan sekitar maupun pendidikan. Yang kedua, menanamkan jiwa nasionalisme, cinta tanah air, dan rela berkorban. Yang ketiga, memberikan edukasi sejak dini mengenai tindakan pidana dan peraturan yang ada di Indonesia. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila pada generasi penerus bangsa dan pada anak-anak muda, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun dampak negatif dari kemajuan iptek yang dapat mengancam politik di Indonesia diantaranya munculnya paham atau ideologi yang bisa menghancurkan keutuhan NKRI. Kemudian dapat memunculkan gerakan terorisme, dapat memunculkan gerakan radikalisme yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara Indonesia. Terjadinya kasus korupsi semakin marak, semakin rendahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, juga banyak beredar kabar hoax dari tokoh berkaitan dengan politik untuk menjatuhkan lawan politiknya antara satu sama lain. Mungkin itu pemaparan materi dari kami seputar bidang politik pada kasus 2019. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Di kelompok 3 perwakilan. Berapa banyak tuduhan kecurangan selama pemilu 2019 dan apa yang dilakukan Bawaslu terhadap laporan sudah selesai, karena dilihat dari banyaknya kasus yang muncul, masih banyak kasus yang belum terselesaikan. Ya, ini pertama menjawab berapa banyak kasus yang terjadi pada saat terjadinya unjuk rasa 2019. Kurang lebih data yang tercatat
Bawaslu itu yang umumnya itu ada 3 sampai 4 kasus. Dan kasus tersebut contohnya seperti ditemukannya sejumlah dugaan pelanggaran pemilu seperti pengarahan ASN untuk mendukung paslon tertentu, ketidaknetralan aparat, dan pengarahan kepala desa serta aparatur pemerintah desa untuk ikut mendeklarasikan dukungan kepada peserta pilpres tertentu. Dan cara pemerintah atau cara Bawaslu untuk menangani kasus tersebut yang pertama tentunya dengan menurunkan pasukan keamanan dan pertahanan agar tidak terjadinya bentrokan antara masyarakat dengan para keamanan tersebut, kemudian melakukan penyelidikan oleh bagian Bawaslu dan bagian berwajib lainnya untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut, sehingga pada 2019 sudah dituntaskan kasus tersebut dan jawabannya adalah tidak terjadi kecurangan pilpres tersebut, sehingga pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dapat maju untuk melanjutkan tugasnya sebagai presiden. Hanya bahwa ASN telah melakukan yang dalam istilahnya itu disogok oleh pihak tertentu untuk mendukung pasangan calon tertentu, dan itu sudah dijelaskan oleh pihak berwajib bahwa ASN yang bersangkutan telah diwawancarai dan mereka mengakui bahwa tidak terjadinya penyetopan atau hal-hal pelanggaran lain untuk mendukung pasangan paslon presiden dan wakil presiden tertentu. Ini dari kelompok 4, apa dampak negatif efek pada bidang politik? Beberapa dampak negatif yang dapat mengancam politik di Indonesia seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Yang pertama, munculnya paham maupun ideologi yang dapat menghancurkan keutuhan NKRI, kemudian dapat memunculkan gerakan radikalisme dan gerakan terorisme yang dapat mengganggu keamanan dan pertahanan NKRI, kemudian terjadinya kasus korupsi di Indonesia yang semakin marak. Selanjutnya, semakin rendahnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia dan banyak beredar kabar hoax dari tokoh yang berkaitan untuk menjatuhkan lawannya. Mungkin itu saja barangkali. Mohon perhatiannya, untuk selanjutnya kita akan melakukan ice breaking dari kelompok-kelompok. Oke, ketika saya mengatakan up, tangan yang paling bawah ke atas. Ketika saya mengatakan down, tangan yang paling atas ke bawah. Oke, sudah. Ketika saya mengatakan up, yang tangan di atas yang tangan di bawah ke atas. Ketika saya mengatakan down, tangannya di atas ke bawah. Mohon maaf yang kelompok 4 sudah salah dari yang pertama. Baik, izin memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Pertanyaan dari kami yaitu, siapakah yang melakukan aksi unjuk rasa pada kasus politik 22 Mei 2019 yang telah kami jelaskan tadi? Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Berikan jawaban. Pelaku dari masa aksi tersebut yaitu pendukung calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno. Jawab, adanya kecurangan dari paslon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ya, mohon maaf dari kami masih kurang banyak kekurangan dan kesalahannya karena kami juga masih dalam tahap belajar. Semoga ketika kalian presentasi nanti bisa lebih baik dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, baik, itu untuk presentasi dari kelompok 1. Mungkin untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Tapi sebelum itu, dikarenakan waktunya hampir habis, ya kan, ada beberapa tes yang nanti Bapak sampaikan di sini. Bapak harapkan kalian semua itu mengerjakan tes yang disampaikan di depan, ya. Baik, disiapkan handphonenya,
ya semuanya join. Untuk pertemuan minggu depan kita akan masih tetap membahas terkait masalah pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, ya kan? Nanti kita lanjutkan presentasinya ke kelompok berikutnya. Nah, diharapkan nanti untuk kelompok 2 itu lebih aktif kembali, ya kan, dalam diskusi kelompok dan untuk kelompok-kelompok lain, dan siapkan juga pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok 1, ya, ataupun kelompok 2. Yang nanti akan ditampilkan ataupun misalnya presentasi ke depan. Baik, itu aja. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan, hati-hati di jalan.